Saya memperkenalkan diri, nama saya Anwar Tatali dari Kampung Bentung, Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Saya di Kampung Bentung adalah sebagai nelayan dan juga dalam kelompok nelayan sebagai ketua. Nama kelompok nelayan adalah Mahamu Hebat. Baik, nama saya Jega Pratuhas. Saya ketua kelompok tani di Kampung Bentung, kelompok tani Kanikang. Climate change refers to long-term shifts in temperatures and weather patterns. Human activities have been the main driver of climate change, primarily due to the burning of fossil fuels like coal, oil, and gas. Di daerah kami di Sangihe ini, khususnya di Kampung Bentung, jika terjadi hujan lebat, dan biasanya hujan di sini di Kecamatan Tabukan Selatan itu menyeluruh. Dan pengalaman kami ketika hujan turun, kami melaut itu tidak jadi dikarenakan cuaca atau dengan adanya hujan ini tidak akan kelihatan ini pulau, mendung. Itu sampai kami tidak bisa melaut. Yang kami bisa melaut kalau hujan hanya di dekat-dekat saja. Tapi tidak sampai berapa mil ke sana untuk mencari ikan yang lebih banyak hasilnya. Itu ya, kayak kemarin ketika musim tanam kedua kita mau nanam, musim panasnya kan jadi panjang. Di sini nggak ada sistem pengairan, jadi akhirnya banyak bibit yang jadi nggak bertumbuh, jadi kering ke musim panas. Kalau dari pengalaman anggota-anggota kelompok tani ada sih pengaruh ke tomat biasanya. Tomat kalau musim hujan terus menerus, biasanya buahnya jadi hitam atau pecah gitu, jadi busuk lah kira-kira buat tomat. Iya. Dari pengalaman sejak dari orang tua kami, memang kami di sini khusus untuk melaut kami pakai ilmu perbintangan. Jadi ketika itu bisa ditandai dengan bintang, di mana itu menandai bakal akan turun hujan atau terjadi angin kencang atau badai. Rata-rata dari semua nelayan yang ada di Sangihe memakai ilmu perbintangan. Selain yang sekarang ini sudah modern, dan satu keanehan sekarang yang biasanya dulu menurut perhitungan perbintangan dan dari orang tua, dari bulan Januari, Februari, Maret, April itu kencang. Mei, Juni, Juli, Agustus sebenarnya bisa melaut. Tetapi sekarang dari perhitungan BMKG sudah tidak lagi kena dengan perhitungan. Jadi termasuk juga perhitungan dari ilmu perbintangan dan perhitungan dari orang tua. Yang sesungguhnya bulan Mei, Juni, Juli sudah panas dan bertiup angin selatan, tapi nanti sekarang kenyataannya di bulan Juli di pertengahan baru tiup angin dari bagian selatan. Dan ini satu pertanda bahwa semua pelaut pada tanda awas, karena kalau melaut pada arah angin selatan ini, nantinya kalau ada kerusakan mesin atau perahu, pengalaman beberapa waktu yang lalu dari nelayan yang ada, mereka ini nanti didapat sudah mendekati negara tetangga Filipina. Iya, dengan adanya angin selatan ini. Jadi memang sekarang ini untuk nelayan yang ada di Kampung Bentung dan Tabukan Selatan memang serba hati-hati dengan adanya angin selatan ini. Dan ini juga dari pendapatan dari nelayan
yang dulunya bisa didapat per bulan, contohnya dia bisa sampai 5 jutaan, sekarang syukur kalau dapat sampai 2 juta dengan adanya angin yang kencang sekarang ini. Nah kalau untuk misalnya panas, kita juga nggak ada sistem pengairan di sini. Biasanya kan keadaan geografis di sini kan gunung berbukit-bukit, jadi ladangnya di atas bukit. Jadi kalau misalnya datang musim panas ya agak susah juga kalau kita nyiram tanaman satu persatu setiap hari. Nggak ada sumber air yang dekat juga. Tapi kalau untuk misalnya mungkin untuk yang solusinya yang bisa kita ambil, mungkin jumlah tanamannya diperbanyak lah. Jadi bukan nanam tomat sendiri, bukan cuma rica, tapi bisa kita nanam ya kayak nanas, atau ada juga ubi jalar, singkong, itu juga banyak di kebun anggota kelompok tani. Tapi kalau pengalaman pribadi, kalau musim panas memang hasil panen juga pasti menurun. Misalnya kalau kayak ubi jalar itu biasanya kalau panas terus-terusan, panennya juga kecil, umbinya kecil, terus biasanya kena hama di umbinya kalau panas terus-terusan atau hujan terus-menerus turun. Biasanya begitu, jadi agak susah jualnya ke pasar. Khusus untuk nelayan kan masih menggunakan teknologi tradisional. Jadi termasuk perahu, termasuk alat tangkapnya, baik itu pukatnya maupun pakai kail, masih tradisional. Dan harapan ke depan untuk masyarakat Kampung Bentung, Tabukan Selatan dan Kabupaten Sangihe tentunya ada harapan ke depan, ada perhatian dari pemerintah dan lebih khusus dari bidang teknologi, dan paling khusus juga dari anak-anak dari KKN UGM yang sempat hadir bersama. Juga kami minta bantuan bisa juga meneruskan hal ini ke petinggi-petinggi kita dengan harapan kiranya Kampung Bentung ini juga mendapat teknologi yang sudah bersaing dengan pusat ataupun dari luar negeri yang ada sekarang ini. Karena memang sekarang ini kalau dilihat perbandingan yang tradisional dengan teknologi memang sangat jauh. Jadi harapan kami ke depan kiranya ada perhatian khusus dari pemerintah, dan ini sangat didambakan oleh masyarakat khusus untuk nelayan. Dan juga sekarang ini dengan adanya keterbatasan dana yang ada dari para nelayan, tentunya harapan dari nelayan itu juga ada bantuan atau ada perhatian dari pemerintah tentang kami nelayan yang sampai saat ini. Makasih. Sebenarnya sejauh itu sih ada banyak kendala juga sih kalau untuk pertanian di kampung ini, terutama untuk anggota kelompok tani. Misalnya pupuk, ketersediaan pupuk yang murah kan sekarang agak susah ya kita nyarinya. Kemudian juga untuk pengolahan tanah, biasanya untuk anggota-anggota kelompok tani yang masih tradisional kita mulainya pakai tangan doang, jadi pakai cangkul, itu juga agak lama juga. Mungkin kalau ada teknologi apa yang gitu ya, misalnya mesin-mesin yang bisa kita gunakan. Tetapi juga mesin pernah dapat sih kita dari Dinas Pertanian. Masalahnya itu tadi karena lokasi kebunnya di lereng gunung biasanya agak susah juga kita pakai mesin. Takut kalau mesinnya juga nggak bisa dikendalikan, nggak bisa direm, malah meluncur ke bawah. Jadi mungkin kalau untuk solusinya juga banyak sih, sampai di pemasaran juga kita kadang kalau kita panennya banyak, pasarnya juga agak susah. Sedangkan untuk teman-teman yang tradisional, petani tradisional, dia kan bisanya pasarannya seputaran pasar Manado kan. Harusnya kan kalau untuk produksi banyak kita bisa keluar, tetapi di sini juga mungkin teman-teman anggota kelompok tani juga agak susah buat inovasi di pemasaran. Itu aja sih juga untuk kalau ada solusi ke depan bagaimana. Iya.
Universitas Gajah Mada Community Service Team is here to help and teach ways for the people of Bentong Village to participate in climate crisis prevention. The presence of this community service team offered a new innovation to process organic waste into eco-enzymes and assisted in planning the construction of a waste disposal site. The students also taught how to sort organic and inorganic waste and directed the community to process plastic waste into fuel through pyrolysis. However, the students were unable to fully alleviate the climate change problems experienced by Bentong Village in their short time and limited resources. The people of Bentong Village in the Sangihe Islands need your help to help provide solutions to sustain their economy in the midst of climate change, help mitigate the climate crisis, and then provide greater benefits for the northern tip of Indonesia and for the world.